Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N603 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema ketahanan nasional. Next. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Yuda Pradana dengan NIM A12 2021 06705. Dan saya Muhammad Farizi Rafikusan dengan NIM A12 2021 06568. Lalu saya Ahmad Rizal Bayhaqi dengan NIM A12 2021 06622. Saya Fadil Chandra Pratama, NIM A12 2021 06652. Pendahuluan. Setiap bangsa mempunyai cita-cita karena cita-cita berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mencapainya, banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Oleh karena itu, perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu dibina terus-menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin. Dalam sejarah perjuangan bangsa, ketahanan bangsa Indonesia telah teruji. Bagi Indonesia mampu mengusir penjajahan Jepang Belanda dan menghadapi separatis RMS, PRRI, Persmesta, DTII, PKI, GAM, dan Papua Merdeka. NKRI tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi. Namun hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup bisa terjamin. Metode Astagantra dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sehingga diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang didasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Manusia berbudaya. Sebagai makhluk Tuhan, pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya secara antropologis budaya. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai akal budi sehingga lahir manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya. Kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah: 1. Hubungan manusia dengan Tuhan dinamakan agama. 2. Hubungan manusia dengan cita-cita dinamakan ideologi. Hubungan manusia dengan kekuasaan dinamakan politik. Hubungan manusia dengan pemenuhan kehidupan dinamakan ekonomi. Hubungan manusia dengan manusia lain dinamakan sosial. Hubungan manusia dengan rasa keindahan dinamakan seni atau budaya. Hubungan manusia dengan pemanfaatan alam dinamakan intek. Hubungan manusia dengan rasa aman dinamakan hankam. Landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional dapat dibagi menjadi 4 bagian. 1. Pancasila landasan ideal. 2. Undang-Undang 1945 landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara landasan konseptual. Dan terakhir, di konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973, yaitu ketetapan MPR nomor 4/MPR tahun 1973. Kemudian ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri,
tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah national resilience, yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan resisten dan endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta berjuang mengejar tujuan nasionalnya. Next. Di Indonesia, ketahanan nasional diimplementasikan secara berlapis. Lapis pertama adalah ketahanan diri individu atau perorangan. Lapis kedua, ketahanan keluarga. Setiap keluarga harus memiliki ketahanan dalam kehidupannya. Lapis ketiga, ketahanan wilayah, mencakup kampung, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi. Lapis keempat, ketahanan regional, mencakup bagian-bagian Indonesia seperti Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Dan bagian terakhir, lapis kelima adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia menurut Lemhas pada tahun 1997 merupakan suatu doktrin dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berisi 1. Kebijaksanaan dan strategi yang bersifat utuh menyeluruh terpadu akan menjamin keseimbangan dan konfigurasi 8 aspek kehidupan nasional, yang termasuk Trigatra dan Pancagatra. Yang kedua, terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan, baik material maupun spiritual, demi kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, perencanaan disusun berdasarkan aspirasi yang tepat tentang kondisi real bangsa dan negara serta hakikat, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi, serta selalu berorientasi pada pencapaian sasaran dalam kurun waktu tertentu. Next. Kemudian, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Next. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang disadari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. B. Asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. C. Asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Asas mawas diri ke dalam dan keluar. 1. Mawas ke dalam.
Mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman internal negaranya sendiri agar menjaga ketahanan nasional. 2. Mawas keluar. Mawas keluar bertujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman negara lain. Next. Tujuan konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Next. Kedudukan konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Next. Selanjutnya merupakan fungsi konsepsi ketahanan nasional. Pertama, ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Lalu kedua, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. Lalu ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Next. Berikut ini merupakan ciri-ciri ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa ciri yang berlandasan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan wawasan Nusantara. Yaitu, pertama, merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. Kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Ketiga, diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang bersih kedaulatan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional. Keempat, tidak hanya bertahan, tapi juga menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan. Kelima, didasarkan pada metode Astagatra. Keenam, berpedoman kepada wawasan nasional. Dan ketujuh, pola umum operatifnya harus didasari filsafat negara dan wawasan nasional, dilaksanakan secara realistis dengan sikap percaya pada diri sendiri. Next. Sifat-sifat ketahanan nasional. Pertama, mandiri. Percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan syarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kedua, dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa yang ada di dunia ini selalu berubah dan perubahan itu sendiri senantiasa berubah pula. Ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, berarti makin tinggi daya tangkap yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Lalu keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama berarti tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tapi lebih bersikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Next.
Demokrasi merupakan faktor penting dalam ketahanan nasional. Demokrasi sangat penting bagi ketahanan nasional karena demokrasi sudah mencakup semua elemen masyarakat. Masyarakat bebas berkreasi dan beraspirasi demi kemajuan negara. Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai penunjang utama ketahanan nasional. Pilihan ini merupakan antitesis dari kondisi sebelumnya yang mencoba menggunakan otoritarianisme untuk menjaga ketahanan nasional, namun hasilnya mengecewakan karena ancaman disintegrasi di zaman demokratis ini. Bahkan ancaman disintegrasi Aceh dapat diselesaikan dengan baik di era demokratis. Next. Metode Trigatra meliputi aspek alamiah bersifat statis, yaitu A. Geografi. Posisi letak geografis Indonesia terletak pada posisi silang dunia antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan. Namun, aspek geografis Indonesia juga menggambarkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berkisar 17.000 pulau kecil yang dipisahkan oleh laut. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka karakteristik setiap pulau satu dengan lainnya mempunyai ciri khas, budaya, adat istiadat, keindahan yang berbeda-beda pula. B. Kekayaan alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan alam yang terdapat di muka bumi tidak tersebar secara merata, dalam arti bahwa kekayaan alam antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda pula. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan pemanfaatan alam agar kekayaan alam yang ada dapat termanfaatkan secara merata dan optimal. C. Kependudukan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar juga sering dikatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Ungkapan seperti itu memang ada benarnya. Namun harus diingat pula bahwa penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki kualitas tertentu, sehingga dapat mendukung kualitas tertentu pula dan dapat mendukung pembangunan yang ada di Indonesia. Next. Metode Pancagatra meliputi aspek sosial bersifat dinamis, yaitu A. Aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Ideologi-ideologi di dunia ini antara lain liberalisme atau individualisme. Paham liberalisme memiliki nilai-nilai dasar intrinsik, yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. 2. Komunis atau kelas teori. Negara adalah susunan golongan kelas untuk menindas kelas lainnya. 3. Paham agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia. 4. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali kristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keulatan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang berasal dari dalam maupun luar, langsung atau tidak langsung, dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Next. Kemudian ada aspek politik. Asal kata politik yaitu kekuasaan atau polisi, kebijakan. Dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Luar negeri, yaitu landasan politik luar negeri adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif yang berarti Indonesia dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya. Next. Kemudian ada aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Sebaliknya, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian, Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni, baik oleh pemerintah atau swasta. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Next. Kemudian ada aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil resultans interaksi dari budaya-budaya suku bangsa atau budaya asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar. Yang pertama, religius, keluargaan, hidup serba selaras, dan kerakyatan. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya ada aspek HAKAM, pertahanan keamanan Indonesia, kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara Republik Indonesia, dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara atau HANKAMNEG yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup 1. Struktur kekuatan, 2. Tingkat kemampuan, dan 3. Gelar kekuatan. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat.
Kesimpulan, negara Indonesia merupakan negara yang solid, yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional merupakan cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan kawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian, ketahanan nasional kita sangat solid. Ketahanan nasional hanya dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan sebagai aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kaum. Juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Di lingkungan lembaga ketahanan nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan astragatra, terdiri dari pancagatra atau sosial dan trigatra atau alam. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan peranannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan. Berikut ini merupakan saran dari kami. Indonesia merupakan negara yang kompleks, kaya akan sumber daya alam di mana sangat banyak sekali kelompok yang berusaha merebutnya. Sebabnya, kita sebagai pemuda haruslah ikut aktif dalam menjaga keutuhan Indonesia. Dengan mengetahui dan memahami teori dari ketahanan nasional yang selanjutnya akan dipakai untuk memperjuangkan dan mempertahankan kesatuan Indonesia. Jangan semudah menerima ideologi dari negara asing yang malah membawa kita menjauh dari ideologi sendiri dan berdampak pada melemahnya ketahanan nasional. Dengan semangat pejuang yang kita warisi, kami berharap para pemuda dapat membantu dan mempelopori terbentuknya ketahanan nasional yang baik dan membawa serta menjaga kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Ini merupakan daftar pustaka dari presentasi kami sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.